Oke teman-teman, jadi ini dia. Di sini sudah ada untuk rangkaian mesin UPS-nya. Di sini yang tersisa hanya segini. Jadi beberapa komponen sudah terlepas ya. Yang tersisa hanya ini saja, yaitu trafo UPS-nya dan juga rangkaian dari mesin UPS-nya ya. Seperti ini. Oke. Jadi di sini untuk trafonya dia menggunakan trafo non CT ya. Tapi beberapa UPS juga ada yang menggunakan trafo jenis CT. Kebetulan di sini yang saya miliki yaitu jenis trafo yang bukan CT ya. Jadi hanya ada 2 buah kabel untuk bagian primernya, dan untuk bagian sekundernya nanti di sini ada 5 buah kabel, dimana masing-masing dia adalah di sini ada tulisannya ya. Sebentar saya lepaskan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk 5 buah kabel bagian sekundernya, di sini ada tulisan untuk masing-masing outputan tegangannya ya. Dimulai dari 0 volt, 151 volt, 185 volt, 275 volt, dan 225 volt ya. Kabel hitam di sini yang pertama adalah 0 volt. Kabel yang kedua berwarna abu-abu adalah 151 volt. Kabel ketiga berwarna oranye adalah 185 volt. Dan kabel berwarna merah adalah outputan untuk tegangan 275 volt ya. Dan yang terakhir kabel berwarna coklat ini untuk outputan tegangan 225 volt ya. Oke. Nah, di sini jadi kita tidak akan menggunakan rangkaian PCB untuk UPS ini ya. Jadi rangkaian PCB ini kita tidak akan menggunakannya, kita simpan saja. Siapa tahu suatu saat kita akan membutuhkannya ya. Dan di sini kita ambil trafonya. Kita ambil trafo UPS-nya saja ya. Seperti ini. Lalu di sini kita akan buatkan untuk rangkaian PWM inverternya ya. Dimana nanti untuk penguatnya adalah menggunakan transistor jenis NPN dan PNP. Seperti apa rangkaian untuk PWM inverternya dan bagaimana cara merangkainya, kita simpan dulu untuk trafo UPS-nya ya. Kita pinggirkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan membuat untuk rangkaian PWM dan penguat untuk inverternya. Nah, di sini untuk rangkaian PWM dan penguat transistor untuk inverter trafo UPS kali ini, jadi saya di sini menggunakan IC NE55 sebagai PWM-nya ya. Dan untuk penguatnya di sini saya menggunakan transistor jenis PNP dengan tipe TIP 2955, dan yang satunya di sini saya menggunakan transistor jenis NPN dengan tipe TIP 3055. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ya. Dan untuk bahan-bahan komponennya di sini sudah tertulis semua ya. Sudah tertera dengan jelas. Nah, jadi di sini saya akan merangkainya di sebuah PCB lubang seperti ini. Dan rangkaian PCB-nya di sini gambarnya itu sudah saya paskan ya. Seperti ini. Kemudian kita tinggal rangkai saja untuk komponennya ke PCB lubang ini ya, seperti ini. Jadi saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama ada komponen untuk transistor penguatnya, yaitu TIP 2955 dan TIP 3055 ya, seperti ini. Lalu 2 buah kapasitor dengan ukuran 100 nano ya. Lalu kapasitor lagi dengan ukuran 10 nano.
kemudian satu buah resistor ukuran 100 ohm, lalu satu buah resistor dengan ukuran 10K, dan satu buah resistor dengan ukuran 100K. Dan selanjutnya tentu saja untuk IC NE55 nya, ini dia. Lalu VR nya ya, yaitu VR atau trim pot dengan ukuran 50K. Dan di sini baut dan mika isolator ya. Dan juga untuk heatsingnya, pendinginnya seperti ini saja. Oke. Kemudian di sini langsung kita rakit saja komponen-komponen ini ke PCB lubangnya ya, mengikuti seperti skema ini ya di sini. Oke, kita langsung rakit saja ya. Oke teman-teman, ini dia untuk rangkaian inverter dengan PWM IC NE555. Jadi rangkaiannya seperti ini. Di sini untuk PWM IC NE555-nya ya, seperti ini.
Dan di sini untuk penguat transistornya yaitu transistor jenis PNP dan NPN. Saya menggunakan tipe TIP 2955 dan untuk NPN-nya TIP 3055. Jadi seperti ini untuk rangkaian inverternya. Kita tinggal sambungkan ke trafo bekas UPS-nya ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan kabel jumper dengan jepit buaya ya. Dimana kabel yang ini ya, ini nanti kita hubungkan ke lilitan trafo bekas UPS-nya ya. Dan yang di sini nanti kita hubungkan ke baterainya ya, ke aki 12 volt DC. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di gambar rangkaian PCB-nya ya. Saya sudah siapkan di deskripsi video ini, silakan teman-teman kunjungi linknya ya, untuk menuju ke gambar rangkaian atau layout PCB dari inverter NE55 ini dengan menggunakan trafo bekas UPS. Oke, di sini mari kita langsung coba saja ya. Jadi seperti ini, kita ambil trafo bekas UPS-nya. Ya, ini adalah trafo UPS. Lalu lilitan primernya yang 2 buah ini ya, kita hubungkan ke jepit buaya di sini ya. Lalu yang satunya di sini. Ini saya hanya untuk mencoba saja ya. Kalau teman-teman ingin membuatnya untuk keperluan jangka panjang ya, teman-teman bisa memasangnya dengan lebih rapi. Di sini saya hanya untuk mencoba saja, jadi saya rangkai seperti ini. Lalu yang 2 buah jepit buaya ini dia nanti terhubung ke min plus baterai atau aki ya, yaitu 12 volt DC tegangannya. Dan output dari trafo bekas UPS-nya ini atau lilitan bagian sekundernya nanti kita ambil di bagian 0 dan 220 volt AC ya. Kita sambungkan ke beban, yaitu kabel yang berwarna hitam dan coklat. Kita sambungkan dengan beban sebuah lampu, itu lampu 220 volt AC ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyambungkan sebuah fitting lampu di bagian lilitan sekunder trafonya ya, yaitu di tegangan 0 dan 225 volt AC-nya ya. Seperti ini, yaitu kabel yang berwarna coklat dan kabel yang berwarna hitam. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, di sini tidak ada kabel yang lain, hanya ini saja. Ya, seperti ini. Oke. Dan juga saya sudah menyiapkan satu buah aki motor 10 ampere, 12 volt 10 ampere ya. Oke. Dan di sini untuk bebannya saya menggunakan lampu LED Visalux berapa watt ini? 220 volt sampai 240 volt. 50 watt ya. Ini akan saya gunakan sebagai bebannya. Lalu kita pasang saja di fitting lampunya ya. Lalu di sini kita langsung hubungkan saja untuk inputan tegangannya. Kabel yang berwarna hitam ini adalah untuk inputan tegangan min. Ya, min akinya kita hubungkan di sini. Oke. Dan kabel dengan jepit buaya berwarna merah ini adalah untuk inputan plus akinya ya. Kita hubungkan di sini. Oke, lampu menyala. Sebentar, tunggu sebentar.
Nah, oke. Beban lampunya menyala ya. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah beban lampu dengan lampu 50 watt. Menyala normal. Walaupun tidak menyala terang, tapi cukuplah lumayan apabila terjadi pemadaman listrik. Kita bisa menggunakan inverter model ini, itu sekaligus untuk memanfaatkan sebuah trafo UPS ya, trafo bekas UPS ini kita manfaatkan untuk membuat sebuah inverter. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini ya.